وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah. Sama-sama kita mensyukuri nikmatnya dengan mendatangi rumahnya yaitu Masjid Jami' Al-Ikhlas dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sehat kita, sehat lahir dan batin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan kita yang diutusnya, suri tauladan kita, pemimpin jalan hidup kita, suri tauladan dalam keseharian kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, enggak serem. Makasih tadi Allah. Ketua Masjid Jami' Al-Ikhlas dan juga pengurus DKM jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan waktu halal bihalal saya berhalangan hadir di kesempatan yang baik ini. Ada baiknya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup di akhir zaman luar biasa, godaan, cobaan, ujian dan lain sebagainya yang selalu mengiringi langkah hidup kita sampai nanti kita kembali ke hadiratnya. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya menitipkan pesan untuk disampaikan kepada umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita bersabar terhadap ujian. Akhlak kita kepada Rasulnya, bagaimana kita mensuri tauladani kesehariannya. Akhlak kepada diri kita sendiri, bagaimana akhlak kita terhadap mata, bagaimana akhlak kita terhadap telinga, bagaimana akhlak kita kepada tangan, kaki, dan yang lebih penting lagi kepada pemimpin diri kita sendiri yaitu hati. Akhlak kepada hati kita yang ketika sholat itu bergelantungan apa aja, kemudian juga berkhayal apa saja, bergentayangan ke sana kemari. Akhlak kita kepada hati. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah wahai orang yang beriman, hanya dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Ini selalu gelisah hati kita, Pak. Kalau lagi sholat itu, ya Allah ya Rasulullah, apa aja keingetan. Akhlak kita kepada hati. Jadi kalau kita mengukur hati kita, laksanakan saja sholat. Kalau sholatnya sudah khusyuk, sudah benar, sudah lurus, sudah menerjemahkan apa yang kita baca, baru kemudian kita terjemahkan ke dalam kehidupan kita, baru
insya Allah hatinya sudah mantap ketika sholatnya. Akhlak kepada hati, akhlak kepada keluarga, baik akhlak kepada istri kita, akhlak kepada anak kita. Bagaimana kepada istri, bagaimana sikap kita kepada anak, akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewasiatkan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kita kepada tetangga, bagaimana, ada nggak tetangga yang merasa terganggu dengan kita? Kehadiran kita bertetangga, apakah nyaman di hati mereka? Akhlak kita di masyarakat, bagaimana kiprah kita di masyarakat? Apakah kita diterima di masyarakat atau justru malah masyarakat enggan adanya kehadiran kita? Nauzubillah min dzalik. Akhlak terhadap iklim kerja, akhlak di pemerintahan, semuanya. Kalau sudah akhlak yang diutamakan, insya Allah yang dinamakan revolusi akhlak itu pasti akan bangkit. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Revolusi akhlak. Dan akhlak dalam pribadi diantaranya adalah memposisikan kita selaku pemimpin dalam keluarga. Dulu waktu sebelum tawakuf kita sudah membahas posisi kita di dalam keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, pria, suami itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Akhlak selaku pemimpin. Sudah sejauh mana kita mensuri tauladani sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin keluarga? Apa yang kita tiru dari beliau? Ada enggak yang tersakiti di dalam keluarga kita? Kehadiran kita sebagai umat, sebagai hamba Allah yang diutus olehnya di dalam keluarga. Jangan-jangan ada yang terzolimi dengan kehadiran kita. Jangan-jangan ada yang tersakiti dengan kata-kata dan sikap kita di dalam keluarga. Istri, anak, jangan sungkan Pak untuk bertanya kepada istri kita, Ma, ada nggak yang dikoreksi dari sikap Bapak? Jangan sampai selama ini kita merasa sempurna, merasa tidak ada aib, tidak ada keburukan, tidak ada kejelekan di mata istri kita. Itu Pak, HP jangan dikunci. Oh, siap. Dan nama-namanya jangan ada yang diganti. Jangan-jangan ada yang tersembunyi di hati istri kita dengan sikap kita. Pun anak, tanya kepada anak kita, Nak, Jang, ada enggak yang keliru yang kamu lihat dari sikap Bapak selama ini? Tanya. Kita tidak bisa bercermin tanpa ada cermin. Tidak bisa melihat diri sendiri kalau tidak ada cermin. Dan cerminnya adalah itu yang ada di sekeliling kita di dalam keluarga. Istri dan anak-anak kita. Itu cermin kita. Makanya ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Nah kita, apakah sudah sejauh mana menteladani, mensuri tauladani akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang yang terdekat dalam hidup kita, yaitu istri kita, yaitu anak-anak kita. Kita terjemahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
mengenai misinya, yaitu menyempurnakan akhlak di dalam keluarga selaku pemimpin. Pemimpin di dalam mengambil keputusan, pemimpin dalam mengelola keuangan, pemimpin dalam mengaudit segala apa yang ada di dalam keluarga. Jadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang sering dibacakan oleh qori-qori pada saat menikah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi tujuan dari menikah yaitu adalah taskunu, untuk menjadi tenang hati kita. Ada enggak yang gelisah? Istri kita gelisah atau tidak? Anak-anak gelisah atau tidak? Ditanyakan. Jangan-jangan selama ini kita merasa sibuk dengan urusan kita sendiri, ibu juga sibuk dengan karirnya sendiri, anak bingung siapa yang menjadi suri tauladan di rumahnya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian bagaimana pembahasan yang kedua dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tipe istri yang salehah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mastafadal mu'min ba'da taqwallah khairun min zaujatin salihatin." Seorang mukmin itu tidak mendapat keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan setelah dia bertakwa kepada Allah yang lebih baik, yaitu mendapatkan istri yang solehah. Jadi kalau Bapak sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa, takut melaksanakan apa yang dilarang, dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, takwa intinya, yang lebih baik kata Rasulullah adalah mendapatkan istri yang solehah. Subhanallah. Jadi kalau kita sudah memproklamirkan diri sebagai hamba yang bertakwa, imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu tidak ada yang lebih baik kata Rasulullah kecuali dia mendapatkan istri yang bertakwa atau yang solehah juga. Subhanallah. Ini yang menjadi harapan kita. Lantas bagaimana kriteria orang atau istri yang salihah itu? Qala alaihi salatu wassalam, khairun nisa imra'atun. Sebaik-baiknya perempuan, seorang wanita, imra'atun yaitu seorang istri. In nazarta ilaiha saratka. Apabila kamu menatapnya, kamu memandangnya, kamu melihatnya, itu menggembirakan kamu, menyenangkan kamu. Bagaimana dengan istri kita, Pak? Kalau kita pandang, kita tatap, kita lihat, apakah menyenangkan sebagai qurrata ayun atau tidak? Kan kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita selalu berdoa. Ini kenapa? Istri udah saya doain kagak kelihatannya enggak menyenangkan banget ya. Begal ngelihatnya. Enak ngelihatnya. Jangan salahkan istri, Pak. Jangan salahkan istri. Sekali lagi, selaku pemimpin, apapun yang dilakukan oleh anak buah, ternyata pemimpinnya kurang memanage keluarganya dengan baik. Bagaimana caranya mengintrospeksi? Ya Allah,
ya Rasulullah. Sejauh ini saya menjadi pemimpin dalam keluarga. Saya menatap istri saya kok rasanya kesel terus. Ada yang salah mungkin. Ada yang koslet. Sesuatu kalau ada yang trouble pada kendaraan, pada listrik di rumah, koslet umpamanya harus ada yang diperbaiki, harus ada yang dibenahi. Di antaranya apa? Introspeksi diri, muhasabah. Hitung-hitung, ya Allah, mungkin ini kelakuan saya. Selalu melihat rumput tetangga sebelah yang lebih subur, sehingga melihat istri sendiri jadi enak. Inilah pintu masuk setan, penyakit ain, yang kemudian Allah tampakkan di dalam penglihatannya kepada istrinya sendiri, jadi kelihatannya berubah, kurang menyenangkan. Nah, seperti itu. Studi banding. Tidak boleh sesama istri kita membanding-bandingkan dengan istri orang lain, atau membandingkan wanita di luar sana dengan istri kita. Yang lebih berhak dan lebih hak adalah istri kita sendiri yang kita tatap. Seharusnya in nazarta ilaiha sarotka, menyenangkan, menggembirakan, terkesan ketika kita menatap istri kita itu bahagianya luar biasa. Karena apa? Hati hanya bisa disentuh dengan hati kembali. Penglihatan mata batin kita selalu lahiriah, batiniahnya kurang mendapatkan porsi di dalam keluarga. Jadi melihat akhlak istri, kalau melihat lahiriah, zahirnya saja, mungkin nggak ada yang sampai kakek-kakek, nenek-nenek, Pak ya. Harmonis terus. Kan gimana kalau kita melihat nenek-nenek, kan nggak begitu cantik. Tapi hatinya, akhlaknya itu yang dilihat. Mata batin kita tembus, itu yang menyenangkan hati. Itu yang menggembirakan. Yang terkesan ketika kita melihat istri kita. Inna zorta ilaiha sarrotka. Wa in amartaha ata'atka, dan apabila engkau memerintahkan kepadanya, dia taati, dia patuhi, nurut kepada suami. Itu istri yang soleha. Gimana Pak? Istri saya suka ngejawab, suka ngebantah. Lagi-lagi Bapak, kalau menunjuk seseorang, 4 jari itu kembali kepada diri kita. 1 jari nunjuk kepada seseorang, 4 jari itu kepada diri kita. Jadi jangan salahkan ke istri terlebih dahulu. Mungkin situasi kondisi kita kurang tepat. Mungkin intonasi suara kita yang selalu temperamental dalam memerintah. Mungkin situasi hatinya si istri kita yang kurang siap. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan kalau kita memerintahkan kepada istri. Jadi jangan salahkan dulu orang lain, jangan salahkan dulu anak, jangan salahkan dulu istri. Lebih-lebih kita harus lebih menyalahkan kepada diri kita sendiri untuk introspeksi dan muhasabah, menghitung-hitung diri. Oh ya Allah, ini mungkin diantaranya saya kalau di kantor disuruh-suruh paling susah. Kalau di masyarakat kalau disuruh-suruh paling susah. Sehingga Allah terjemahkan apa yang menjadi sikap kita keseharian di istri kita adanya. Sulit ketika diperintah, sulit ketika disuruh ini itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi istri itu adalah gambaran diri kita pada saat kita di masyarakat, di tempat kerja, atau di mana saja. Jadi gambaran yang luar biasa yang Allah tampilkan di dalam keluarga. Makanya itu sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kemudian wa in ghibta anha hafizatka, dan apabila engkau tidak ada di rumah,
tidak ada dalam pandangan mereka, hafizatka, dia menjagamu, fi malika, hartamu dijaga, wa nafsiha, dan dirinya juga dijaga. Fi malika, hartanya kamu dijaga oleh istri. Bagaimana kalau ada istri yang ketika ditinggal oleh suaminya, ini enggak ada, itu enggak ada, pada hilang. Lagi-lagi Bapak, banyaknya perceraian, banyaknya perselingkuhan, banyaknya broken home yang terjadi itu gara-gara menyalahkan istri, menyalahkan mereka, anak-anak kita, badung, bandel, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa melihat diri kita sendiri kalau tidak ada mereka. Apa yang menjadi kesalahan kita? Apa yang menjadi aib kita? Apa yang menjadi kekurangan kita? Itu yang harus kita perbaiki. Yang seharusnya kita tidak bisa mencari contoh suri tauladan di akhir zaman, kita yang menjadi contohnya diri sendiri yang benar, yang lurus, seperti itu. Jadi harta yang kadang kita titipkan di keluarga itu aman karena dijaga oleh istri kita. Tapi kalau ada yang tadi itu dijual, dikreditkan, hilang, dan lain sebagainya, kita muhasabah kembali, introspeksi kembali. Mungkin ada barang-barang kantor yang kita bawa, mungkin ada hak orang lain yang kita makan. Nauzubillah min dzalik. Harta riba yang setiap kali kita berikan kepada mereka, sehingga bandel, sehingga nakal, sehingga nggak bisa diatur dan lain sebagainya. Kita introspeksi diri, kita muhasabah diri. Genap kemampuan kita mengharap kepada Allah dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu terus kita kumandangkan. Salat. Insya Allah terjawab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada satu riwayat lain yang menambahkan hadis ini, wa in aqsama 'alaiha abarat. Dan apabila kamu memberikan nafkah, memberikan rizki, memberikan gaji, memberikan honor kepada istri, abaratska, dia menerima dengan ikhlas, lapang dada, tidak ngeluh, tidak ngedumel, tidak ngersulah, menerima apa yang diberikan oleh suami dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Begitu atau tidak? Kalau tidak, lagi-lagi ada sesuatu yang disembunyikan oleh diri kita. Apa? Uang gaji sudah dipotong sebelumnya, diselipkan di peci, diselipkan di bawah kasur, diselipkan di lemari, punya tabungan tidak bilang, dan lain sebagainya, untuk bisa nanti kawin lagi. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ada seperti itu, Bapak. Keterbukaan. Allah Maha tahu. Allah yang akan memberitahukan istri. Sehingga ketika diberikan, dia pasti merengkal, bahasa orang kampung. Pasti akan menolak, pasti akan mengeluh, pasti tidak akan menerima. Karena apa? Ada sesuatu yang disembunyikan. Caranya bagaimana? Ma, ini gaji saya 10 juta. Sisakan buat Bapak ya. Bapak ambil 100.000 buat keseharian Bapak, beri pulsa, beri bensin, dan lain sebagainya. Silakan Pak. Masya Allah, luar biasa. Itu syukur. Dan itu diantaranya kalimat sabar. Ketika mendapatkan rizki, keterbukaan yang diharapkan oleh anggota keluarga kita, baik anak-anak kita maupun istri kita. Hutang harus dibeberkan, jangan sampai disembunyikan oleh istri dan kepada keluarga kita. Kalau kita meninggal, bahaya kalau disembunyikan. Maka itu
keluarga yang benar-benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum itu. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah wa rahmah, timbul ketenangan, timbul kebahagiaan dan kasih sayang di dalam keluarga. Itu Bapak yang barangkali yang disampaikan untuk hadis pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk jamaah sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, silakan ada yang mau ditanyakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin, mewakili luar biasa pertanyaannya ini. Kadang akhlak kita turun naik, Pak. Iman kita turun naik. Kadang yazid, kadang yankus. Kadang naik, kadang turun. Godaannya luar biasa. Mau istiqomah apa yang disampaikan sama Ustaz dulu. Saya ketika keluar rumah, insya Allah tidak akan terpengaruh oleh godaan. Pas lewat, ada ternyata itu di depan mobil kita, mulus, samping kiri kanan kita mulus, dilihat haram, tidak dilihat. Nah itu dia tadi godaan. Bagaimana caranya untuk terhindar? Masya Allah ya Rasulullah. Sakautu ila waqi'in su'al hifzi farsyadani ila tarkil ma'asi. Syekh Waqi menasihati Imam Syafi'i yang ketika dia mengadu kepada gurunya, Syekh Waqi, ya Syekh, wahai guru, hafalanku buruk sekali, hafalanku jelek sekali, pagi hafal, sore lupa. Bagaimana cara supaya hafalanku kuat? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka dia memberikan petunjuk kepadaku ila tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Insya Allah hafalanku bagus, kuat hafalan, tidak akan pernah lupa. Melihat rambut wanita, ya Allah, itu maksiat. Apalagi melihat aurat wanita, subhanallah, itu maksiat. Hafalannya langsung hilang. Tertawa terbahak-bahak juga maksiat. Man qahqahatan faqad nasiya baban minal ilmi. Siapa yang tertawa terbahak-bahak, maka dia akan lupa satu bab dari ilmu. Makanya kita ketawa beberapa kali sehari, masya Allah, anak-anak kita. Jadi bagaimana mensikapi godaan yang luar biasa? Setiap harinya kita keluar rumah, kita ingin terhindar dari pandangan maksiat dan lain sebagainya. Yazid, yankus, seharusnya tidak. Seharusnya yazid terus, tidak pernah yankus. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati akan tenang, tidak akan tergoyahkan, tidak akan terpengaruh, tidak akan tergoda. Allah singkirkan itu yang jalan-jalannya berbau maksiat terhadap diri kita. Kemudian ketika kita melihat HP pun insya Allah tidak akan tergoda, scroll terus, tidak pernah dilihat. Coba lihat lagi
sebentar. Itu tidak ada yang seperti itu, insya Allah. Itu Pak ya. Jadi doa itu yang luar biasa juga. Kita mohon nggak ketika kita berangkat keluar dari rumah, doa kepada Allah. Ketika pulang ke rumah, baca Al-Ikhlas 3 kali sebelum masuk rumah. Jangan-jangan udah berangkat dari rumah gak baca doa, plus langsung ke rumah tidak baca surah Al-Ikhlas. Dulu pernah disampaikan 3 kali kita baca surah Al-Ikhlas, insya Allah tenang masuk ke dalam rumah dan tidak kita bawa apa-apa dari luar rumah. Ini enggak, masya Allah. Buka pintu, brentreng, piring pecah. Siapa yang makan tadi di sini ya? Ini kenapa ada piring di depan pintu? Emang kan melihat apa mata lu kotor kalau masuk teh? Lihat-lihat, waduh, udah berangkat aja udah. Coba kalau ada akhlaknya luar biasa. Masuk ke dalam rumah, buka pintu, blentreng. Ya Allah, maafin Bapak. Bapak nggak lihat ada piring segede gini mata Bapak, ya Allah. Salah saya Pak, yang diperehin, mohon maaf. Luar biasa. Perebut salah dalam keluarga. Itu kalau iklim yang terbangun dari doa yang kita kumandangkan. Setiap kali berangkat dari rumah, masuk ke rumah, di luar rumah pun kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berhenti di kendaraan. Hati terus zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir terserah, mau sholawat, mau zikir kepada Allah, terserah. Yang penting jangan kosongkan hati kita. Kita ingin hati kita tenang. Dan insya Allah ketika kita pulang pun, ketika kita meninggal dimanapun, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hatinya tenang. Itu jadi nggak ada istilah yankus ya Pak ya, sebenarnya tidak ada yankus. Itu bagi yang awam. Bagi yang awam memang ada yazid, ada yankus. Tapi kalau selevelnya udah nabi, wali, kemudian juga para ulama, para kiai dan para habaib dan lain sebagainya, itu insya Allah yazid terus. Karena hatinya terus mantap, setiap hari perbaikan. Seperti itu Pak. Insya Allah kita riyadhah, kita latihan untuk mengendalikan hati kita. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat apapun, dimanapun dan kapanpun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada lagi Pak? Tidak ada ya. Kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita semuanya dan mendapatkan ridho perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita menghadapnya ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan membaca doa para hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. 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 Itu enggak